Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Reinhard Gabriel Mars Kutaren dengan NIM 220 akhiran 1114. Pada presentasi ini saya menjelaskan pada bagian bab 7 di mana assembly and fashion proses, di mana dengan mata kuliah material dan proses dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokoda Gede Tirta Nindya STMT. Yang pertama itu ada proses penyolderan dan pematrian. Pada proses penyolderan ini merupakan metode yang berkaitan erat untuk menyambung komponen-komponen terpisah, di mana dalam kedua metode tersebut logam pengisi yang meleleh pada suhu lebih rendah daripada suhu leleh atau suhu paparan maksimum, di mana komponen yang akan disambung itu membasahi permukaan yang akan disambung, dan ketika mengeras menghasilkan ikatan mekanis atau metalurgi yang kuat di antara komponen-komponen tersebut. Seperti pada gambar di samping, skema ini menjelaskan penyolderan ultrasonik, di mana sambungan balik rakitan penukar panas aluminium dan getaran ultrasoniknya itu dari corong yang ditransmisikan ke solder cair, di mana solder ini memecah oksida pada permukaan tabung aluminium dan memungkinkan solder membasahi permukaan tanpa menggunakan flux. Selanjutnya itu ada pemanasan induksi, di mana pemanasan induksi ini menghasilkan panas pada sambungan dari resistansi listriknya terhadap arus LED yang diinduksi. Seperti gambar di samping ini adalah susunan pemanasan induksi untuk melelehkan platform solder pada penyambungan dua pemotongan pipa logam. Selanjutnya ada proses mumatri, di mana proses mumatri ini ada brazing resistance atau sangkut RG. Ini menggunakan resistansi terhadap arus listrik pada benda kerja dan elektroda yang bersentuhan, dengannya untuk menghasilkan panas yang diperlukan untuk melelehkan paduan pengisi brazingnya. Seperti gambar di bawah ini ada skema brazing resistensi, di mana di atas itu ada elektroda tembaga, dan pada bagian bawahnya itu ada pendinginan airnya, dan di bawahnya itu ada benda kerja, dua benda kerja, di mana itu benda kerja dilapisi oleh flux, dan di bawah itu ada elektroda karbonnya. Seperti yang digambar pada layar itu, pada gambar yang pertama itu ada paduan bracing yang diletakkan di antara dua benda kerja logam dasar. Setelah itu panasnya menyebabkan paduan bracingnya mulai mencair. Setelah paduan bracingnya mencair seperti gambar pada bagian C, di sini pemanasannya lebih lanjut untuk menyebabkan paduan bracing untuk berdifusi ke dalam logam dasar. Setelah itu pada bagian B-nya itu, setelah pemanasan yang lama, maka paduan bracingnya terdifusi sepenuhnya, sehingga dari dua material itu menjadi satu benda kerja. Selanjutnya ada proses pengalasan, seperti ada pengalasan busur logam terlindung atau smear. Ini pengalasan batang, di mana dalam proses manual ini elektrodanya itu berbentuk batang dan dilapisi flux, dan ujung elektroda ditarik melintasi benda kerja. Seperti gambar di samping ini ada proses penjelasan pengelasan busur logam terlindung atau selanjutnya ada pengelasan electroslag atau ESU, di mana di sini dapat diaplikasikan pada sambungan vertikal pada material tebal setelah busur awalnya ditarik dari flux granular meleleh dan elektroda itu harus dipakai terendam, di mana dalam genangan flux cair atau slag di ruang antara dua bagian akan disambung. Di gambar di samping ini adalah contoh pengelasan elektroslag, di mana resistansi itu terhadap arus yang mengalir dari elektroda itu melelehkan logam sehingga pengisi elektroda pelat yang akan dilas. Proses ini bergerak ke atas seiring logam meleleh dan kemudian memadat, di mana sepatu pendinginnya itu bergerak ke atas bersamaan genangan pelat. Ada pengelasan proyeksi atau RB. Ini menggunakan elemen yang ditinggalkan pada permukaan benda kerja untuk memusatkan arus listrik dan panas pengelasan resistan. Tiga pada bagian A ini contoh sebelum penerapan tekanan arus listrik. Selanjutnya ada pengelasan yang telah selesai. Ini adalah perbandingan antara kedua. Selanjutnya ada pengelasan ultrasonik. Pada
pemanasan ultrasonik ini adalah proses solid state, di mana permukaan sambungannya disatukan di bawah tekanan ringan dan digetarkan pada frekuensi yang tinggi, sekitar 10.000 sampai 20.000 Hz. Seperti contoh skema gambarnya seperti samping ini pengawasan elektronik lembaran logam. Selanjutnya ada ikatan perekat, di mana ikatan perekat itu adalah bahan yang dapat menyatukan objek lain melalui gaya tarik, sehingga perekat dan bahan benda terjadi. Yang pertama itu ada metode persiapan permukaan. Ini dilakukan untuk meningkatkan atau memungkinkan perekatan pada permukaan yang akan disambung. Selanjutnya ada metode penerapan perekat. Pada metode ini dapat melibatkan salah satu hal berikut, yaitu penerapan dengan kuas, semprot, roll atau spatula untuk perekat cair dan semi cair. Selanjutnya ada metode perakitan sambungan. Metode ini merupakan metode untuk komponen yang akan direkatkan sejajar dengan metode perakitan komponen yang akan diikat dengan metode lain. Selanjutnya ada metode pengeringanan. Metode pengeringanan ini di mana semua perekat itu memerlukan perubahan fisik atau kimia setelah aplikasi dan perakitan mencapai daya tahannya. Kemudian ada proses perakitan mekanik, di mana proses perakitan mekanik ini semua produk dengan lebih dari satu bagian memerlukan beberapa jenis operasi perakitan. Dan jika pengemasannya dipertimbangkan, maka produk satu bagian pun menjalani perakitannya, di mana perakitan ini dapat didefinisikan sebagai tindakan menempatkan dan mengencangkan dua bagian atau lebih bersama-sama. Itu untuk membentuk komponen yang berguna. Di gambar di bawah ini adalah contoh perakitan meja kerja, di mana wadah besarnya itu pada komponen-komponen kecil itu terpasang di meja kerja dan mengenakan komponen-komponennya menjadi satu. Selanjutnya ada peralatan pengumpahan komponen. Peralatan pengumpahan komponen ini, di mana perangkat ini otomatis memilah dan mengorientasikan komponen-komponen kecil sebelum dirakit menjadi produk yang telah digunakan. Ini sudah digunakan selama bertahun-tahun untuk menyederhanakan perakitan manual dan sebagai bagian dari peralatan perakitan mekanis. Di contoh di bawah ini adalah alat pengumpahan komponen getar ganda, ini untuk membawa komponen-komponen kecil ke stasiun perakitan dalam orientasi yang konsisten, di mana komponen-komponen tersebut kemudian dapat diambil dalam gerakan singkat seperti manusia atau robot, atau pengambilan dan penempatan secara manual. Selanjutnya ini ada perakitan dengan pengikat berundir. Yang dimaksud dengan pengikat berundir itu seperti skrup, baut, mur, atau lain sebagainya. Di sini ada beberapa mungkin merupakan jenis pengikat yang paling umum. Yang pertama itu seperti gambar bagian A. Ini ada skrup mesin yang berkepala 6. Gambar B ini ada skrup set tanpa kepala. Yang gambar C ada baut berkepala segi 6. Yang gambar D ini ada skrup lembaran untuk pembentukan bulir. Oke, selanjutnya ada gambar yang bagian E. Ini contoh skrup pemotong bulir untuk plastik atau logam yang lunak. Selanjutnya ada skrup kayu berkepala datar. Ini adalah rakitan skrup tutup atau di lubang yang berulir. Selanjutnya ada contoh mur segi 6. Selanjutnya ada mur kecepatan dan skrupnya. Ada contoh sambungan yang dijahit atau yang dijepit. Pada bagian gambar pertama ini adalah jahitan lengkung, di mana ini menembus bahan yang lebih tebal. Selanjutnya ini ada jahitan datar atau yang biasa dipakai oleh pemula. Selanjutnya ini adalah jahitan untuk mengencangkan saluran logam ke non logam, di mana ini adalah saluran logam salurannya, dan ini adalah saluran non logam. Selanjutnya ada jahitan, ini berfungsi untuk mengencangkan pipa ke lembaran logam. Ini tabung atau pipa, kita mengencangkan untuk seperti jahitan atau dijepit kepada bagian logam. Selanjutnya ada pengikat tekan dan susun, di mana pada metode ini berbiaya rendah untuk mengikat komponen yang secara permanen.
di mana metode ini kita melibatkan penggunaan tenaga yang besar untuk mendorong suatu komponen. Biasanya itu kita menggunakan pin, seperti pin, poros, atau stud, atau komponen yang lainnya yang berbentuk benda, di mana kita masukkan ke dalam lubang di tempat yang pas atau di tempat yang mungkin terdapat kecocokan interferensinya. Seperti ada 3 gambar di bawah ini. 3 jenis pin ini ditekan agar pas dengan komponen logam, di mana pon roll di tengah dan pin alur ini memungkinkan tingkat presisi yang lebih rendah pada diameter lubang pin. Dan untuk pin ini kita masukkan setelah pengeboran yang biasanya tidak diperlukan. Selanjutnya, sini ada proses stacking, scaling, dan crimping. Dimana yang pertama itu ada proses stacking. Proses stacking ini mirip dengan riveting, tapi perbedaannya itu hanya menggunakan rivet yang terpisah, di mana salah satu komponennya itu dikonfigurasi agar pas dengan lubang di komponen lainnya. Kemudian ada proses seaming. Proses seaming ini adalah penampang yang melintang dari sekelompok sambungan jahitan yang umum. Selanjutnya ada proses crimping. Untuk proses crimping ini biasa digunakan untuk mengencangkan panjang pipa ke ujung batu. Nah, seperti yang proses ini ada beberapa jenis jahitan. Seperti yang gambar pertama itu, ini disebut jahitan luar. Untuk yang bagian gambar B ini disebut jahitan dalam. Untuk yang bagian C ini adalah contoh jahitan majemuk. Dan untuk bagian D ini ada jahitan ganda untuk wadah. Dan untuk gambar bagian ini juga jahitan ganda sama yang seperti sebelumnya, tetapi ini dengan ujungnya yang lebih tersembunyi, di mana proses pembuatannya sedikit lebih rumit daripada jahitan ganda yang biasa. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan perang saja.